Halo semuanya, selamat datang di podcast kita ya. Obrolan yang Santai, tapi isinya bakalan daging semua. ya daging semua. Karena kita kali ini akan membahas dua negara yang mungkin belum Teman-teman sering tahu, dibicarakan. iya, dan belum teman-teman tahu, dan ini juga merupakan negara-negara kecil sepertinya. Ya. Ada, kamu negara apa? Uzbekistan. Nah, kalau saya Guinea Khatulistiwa. Udah pernah dengar belum teman-teman? Kayaknya belum ya. Boleh disimak aja video kita nanti. Nanti kalau memang ada yang tahu dan ada yang ngerasa salah bisa komentar aja ya. Iya, langsung komen aja. Jadi nanti guys. kolom section komentar itu akan kita jadiin tempat diskusi kita. Oke, jadi kita akan membahas apa aja nih untuk segmen yang pertama kita. Sebenarnya cukup banyak hal-hal yang menarik itu untuk dibahas di dua negara ini gitu. Tapi karena memang kita basicnya geografi, harus mulai dari kondisi geografis terlebih Boleh, langsung aja. Oke, mungkin tadi karena memang yang disebutin pertama Uzbekistan, tapi saya mau mulai dari Guinea gitu. Iya, Guinea aja dulu lah. Oke, dari Guinea sendiri itu merupakan Guinea Khatulistiwa. Guinea Khatulistiwa itu negara yang terletak di bagian Afrika Tengah atau salah satu bagian dari Afrika Tengah. Negara ini tuh terdiri dari daratan utama yang biasa disebut tuh Rio Muni, lalu disertai beberapa pulau-pulau kecil seperti Pulau Bioko. Pulau Bioko itu kurang lebih merupakan pusat pemerintahan dari negara Guinea Khatulistiwa ini. Nah, untuk secara astronomisnya Guinea Khatulistiwa itu terletak di sekitar garis khatulistiwa yang menyebabkan negara ini memiliki iklim tropis banget seperti negara kita. Iya. Nah, kalau Uzbekistan tuh lumayan beda ya, lumayan signifikan untuk perbedaannya. Nah, untuk negara Uzbekistan itu berada di berbatasan dengan negara-negara seperti Kazakhstan di utara dan Afghanistan di selatan. Nah, negara ini juga berada di benua Asia Tengah. Nah, uniknya Uzbekistan itu salah satu negara yang sedikit negara yang bisa disebut landlocked double atau dikelilingi negara-negara tanpa pantai. Nah, untuk letak astronomisnya itu sekitar 41 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur. Jadi iklimnya tuh cenderung lebih kering dan ekstrim gitu. Oh, ini cukup menarik juga ya. Kita ngebahas di negara bagian Asia dan juga langsung ke Afrika. Iya, soalnya ini tuh kayak perbandingan gitu loh. Kan kalau di Afrika yang kahar bahas itu lebih ke tropis ya. Kalau di sini tuh iklimnya kering sama ekstrim gitulah. Oke, ngerti. Ya, jadi ini akan banyak perbedaan teman-teman dari dua negara yang akan kita bahas karena memang letaknya yang cukup jauh juga ya dari Afrika ke Asia itu cukup lumayan jauh. Jadi hal tersebutlah yang akan memunculkan beberapa perbedaan dari yang akan kita bahas ini. Nah, itu kita mulai buka dengan basic kita sendiri dengan kegeografisan. Lalu mungkin kalau kita mau ngebahas selanjutnya itu biasanya itu kan kita ngebahas tentang interaksi ya. Interaksi itu nggak cuma hanya manusia dengan alam, tapi manusia dengan manusia, tapi manusia dengan alam. Iya, manusia dengan alam. Kita membahas kondisi fisik terlebih dahulu. Oke, gimana tuh kalau kondisi fisik di Guinea gimana? Sebenarnya kalau kondisi fisik dan juga sumber daya alam mungkin ya di Guinea sendiri ini, di Guinea Khatulistiwa ini punya hutan hujan yang sangat lebat karena memang tadi dipengaruhi oleh iklim yang tropis. Lalu tanah vulkanik dan sungai-sungai pendek yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan juga gas bumi. Nah, kalau di Uzbekistan sendiri tuh apa aja sih sumber daya dan juga kondisi fisik di negara? Nah, kalau di Uzbekistan itu terkenal dengan dataran yang luas kayak gurun. Ada tuh yang terkenal di Uzbekistan itu namanya Gurun Kizilkum. Nggak tahu ya bacanya gimana. Tulisannya itu KYZYLKUM. Coba kalian koreksi ya. Sama ada pegunungan Tian Shan. Nah, di sana tuh banyak sumber daya alam juga kayak emas, gas alam, sama kapas. Jadi sangat cukup berbeda banget ya di Afrika tadi karena memang faktor-faktor pembentuk dari negara tersebut cukup berbeda dan akhirnya menyebabkan kondisi fisik dan sumber daya alam yang cukup beda juga dan cukup beragam gitu. Jadi
kita pun mengetahui banyak negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak juga seperti itu. Ketika kita setelah ngebahas ke kondisi fisik dan sumber daya, biasanya itu kan pengelolaan ya. Iya. Terkait pengelolaan Ada dan apa sumber tuh? daya alam tersebut gitu. Ya biasanya aspek kondisi ekonomi atau sosial dan ekonomi. Iya. Mungkin mau dimulai dari Udahlah gue nanya dulu kan, dari tadi gue nanya dulu. Oke. Mungkin kita mulai dari gue-nya lagi ya. Dari gue-nya Khatulistiwa sendiri memiliki populasi masyarakat yang cukup sedikit, sekitar 1,5 juta orang. Tapi sangat multikultural, sangat banyak, sangat beragam karena memang pada bagian-bagian Afrika Tengah ini cukup memiliki kultur yang beragam ya, dan juga masih banyak masyarakat tribal yang mengutamakan suku-suku mereka gitu. Oh, gitu ya. Nah, untuk bahasa resmi yang ada di Guinea Khatulistiwa itu bahasa Spanyol, karena memang ini merupakan salah satu negara jajahan Spanyol pada masa sebelumnya. Nah, sangat unik, dan juga negara ini tuh masih ada ketimpangan sosial gitu. Gimana tuh? Walaupun ekonominya bergantung pada ekspor minyak, tapi distribusi pendapatan di negara ini tuh sangat ketimpangan gitu. Nah, kalau Uzbekistan itu populasinya lumayan banyak lah, sekitar ada 35 juta orang, berapa kali lipat ya dari dunia. Nah, mereka itu mayoritas beragama Islam. Mereka juga punya tradisi kayak Nafrus atau perayaan tahun baru Persia, dan itu tuh masih sangat kental sekali gitu untuk di sana. Nah, dari segi ekonomi juga kalau Uzbekistan itu masih bergantung pada kapas. Sekarang mulailah ke industri lain kayak gas, emas, minyak, dan lain-lain juga gitu banyak. Tapi mereka juga menghadapi masalah ekonomi karena kurangnya reformasi di beberapa faktor gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir secara lebih mendalam, secara lebih radikal terkait hal ini, berarti harus ada keseimbangan ya dalam kondisi fisik, sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia yang ada di negara. Karena sumber daya alam yang baik juga ketika tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, yang tinggi lah standarnya, itu bakal ngaruh juga gitu ke pendapatan di negaranya juga. Mungkin kalau hal tersebut tidak dibarengi, ya bisa saja tadi pengelolaannya yang tidak baik, jadi sia-sia, ataupun ada beberapa orang pintar saja yang nantinya akan menimbulkan korupsi di negara-negara tersebut. Iya, bisa, betul banget Har. Soalnya adalah di beberapa negara yang sumber daya alamnya itu banyak, tetapi hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa saja. Seperti itu. Ya padahal kan seharusnya kita semua kan di dunia ini kan diciptakan untuk kita semua ya manusia. Harusnya tidak ada pengklasifikasian seperti itu dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan juga mungkin tugas kita juga sebagai manusia, ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya alam tersebut, kita juga harus memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan cara melestarikan. Nah, salah satunya konservasi. Nah, tadi kan kita udah nyerempet dikit nih masalah di dua negara ini. Boleh Mungkin itu di-spill masalah-masalah yang di Guinea Har, ada apa aja? kita bahas masalah ya, kita fokus ke masalah. Mungkin nanti ini juga jadi pengetahuan teman-teman, ataupun nanti juga teman-teman bisa nambahin apa aja sih masalah yang ada di negara-negara ini, atau apakah negara ini nanti masalah negara ini berhubungan dengan benua di negara tempat ini tinggal gitu. Nah, bisa. Mungkin kalau dari Guinea Khatulistiwa tuh masalah yang sangat tinggi itu dari kasus korupsi sih, karena memang mungkin pengaruh karena otoriter yang dilakukan di negara ini ya. Jadi pemerintahan itu sangat bersifat otoriter, bersifat memiliki kehendak pribadi gitu. Dan hal tersebut juga tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang di negara ini tuh tidak mumpuni, jadi akhirnya mudah dibuang-buangin dan akhirnya korupsi. Oh gitu. Itu sih kalau Itu kalau korupsi kayaknya di setiap negara berkembang ada ya. Kita tidak, ya mungkin itu sifat asli manusia, keserakahan atau seperti apa saya tidak tahu, tapi we never know gitu, untuk korupsi tersebut gitu. Nah, kalau di Uzbekistan itu masalahnya tuh kurangnya
kebebasan berpendapat gitu. Dibungkam ya? Iya, dibungkam. Nah, dan sama kendala birokrasi yang menghambat investasi asing gitu. Oh, administrasi yang cukup susah Iya, biasanya. iya, birokrasinya kayaknya lebih ribet daripada negara Konoha. Mungkin kita juga negara Konoha pun sudah ribet, mungkin ini lebih ribet. Oh gitu. gitu sih. Nah, tapi kan tadi kita udah spill nih fakta unik nih. Udah disebut nih. Iya. Nah, gimana tuh? Ada nggak sih hal-hal unik yang ada di sana gimana? Tentunya pasti ada sih hal-hal unik yang dimiliki setiap negara tuh kayak nggak mungkin nggak punya ya. Iya. Dan hal-hal fakta unik ini bahkan juga sering dijadiin salah satu konten di tiap-tiap video ketika ngebahas satu negara gitu. Mungkin kalau apa ya, Guinea Khatulistiwa tuh bisa dibilang yang sangat unik itu adalah negara yang sedikitnya hanya 2 negara di Afrika yang menggunakan bahasa Spanyol. resmi Spanyol yang tadi saya sampaikan. Karena memang kalau kita ngebahas sejarahnya tuh ya memang sekompleks bahwasanya Spanyol pun pernah ingin menjajah daratan Afrika gitu, akan tetapi kalah kuat dengan Portugal waktu saat itu dan Perancis saat itu, yang menyebabkan Spanyol hanya menguasai 2 negara kecil. Yang pertama itu ada di bagian utara paling atas, saya lupa kalau nggak salah, dan satu lagi itu Guinea Khatulistiwa. Itu sih, jadi hanya ada 2 negara di Afrika yang menggunakan bahasa resmi Spanyol. Jadi itu sebagai salah satu fakta unik sih, karena sangat minim itu, karena kan cukup berbeda juga ya bahasa Perancis dengan Spanyol ya. Hal tersebut kan jadi daya tarik sendiri lah. Tapi katanya orang-orang sana masih nomaden ya? Iya, ya karena memang tadi yang saya sebut juga bahwasanya masih banyak suku-suku tribal. Jadi kalau nggak salah tuh saya dengar kalau di Afrika itu masih kuat banget sama hal-hal mistis kayak dukun, santet yang gitu-gitu. Ya logika mistika di sana mungkin kalau ngebandingin dengan Indonesia sendiri ya samalah kurang lebih, tapi di sana lebih tinggi karena memang masih mempertahankan suku-suku tribal. Kalau di Uzbekistan sendiri apa tuh fakta uniknya yang mungkin orang-orang harus tahu nih? Gitu. Nah, kalau Uzbekistan itu punya kota kuno kayak Samarkand dan Bukhara. Nah, itu tuh jadi salah satu warisan UNESCO gitu. Pokoknya indah banget lah. Nanti kita spill videonya. Kita harus main ke sana ya. Iya. Jangan mati sebelum ke kota kuno Samarkand dan Bukhara gitu. Iya, itu tuh gokil banget deh. Pokoknya wah, itu kalau di Indonesia tuh kan kayak Borobudur, kalau di tempat lain apa yang Banda Neira. Cuma kan belum Banda Neira belum masuk belum ya? Belum. Oh, Pulau Komodo. Nah, Pulau Komodo. Oke. Nah, kalau di Uzbekistan itu berbentuk arsitektur. Ya, Tuh. karena memang zaman-zaman Yunani kuno atau Mesir kuno ya. Iya. Hal tersebut belum mempengaruhi ya kota-kota seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin Yang mungkin cukup sekian aja ya, kalau lama-lama juga nanti teman-teman ngantuk mungkin ya. Iya, dan Obrolan kita gitu. Jadi mungkin sedikitnya itulah hal-hal yang teman-teman harus ketahui dari 2 negara ini sebenarnya, supaya kita tidak buta sekali akan negara-negara luar, karena mungkin nanti teman-teman memiliki kesempatan untuk berkunjung ke negara-negara tersebut gitu. Entah itu karena kerjaan ataupun memang liburan sengaja ke sana kan gitu, kita tidak ada yang tahu ya. Jadi hal tersebut jadi pelajaran buat kita bahwasanya kita perlu mempelajari negara-negara luar pun ya, dengan karena nantinya pun kita tidak tahu kita akan kesana atau tidak gitu. Itu juga menjadi pengetahuan kita gitu, buat memahami bahwasanya ini loh regional yang ada di dunia gitu. Ya mungkin kecilnya lingkupnya 2 negara ini. Iya, betul banget. Soalnya ini juga menjadi hal yang penting buat kalian ketahui gitu. Nah, kalian juga kalau masih penasaran tentang hal-hal yang unik di dunia atau penjelasan apa itu Asia, penjelasan tentang negara-negara yang ada di Asia atau di mana. Nah, cukup kalian tunggu saja episode selanjutnya ya, karena kita Mungkin kalau ketika ada kesempatan lagi kita akan membahas negara lain. Nah, segitu aja mungkin ya. Ya mungkin oke, thank you teman-teman yang udah mau nonton kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.
Semuanya gua Kahar. Dan gua Rizik. Thank you semuanya.